Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siswa-siswi sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai catatan yang sempat Pak Guru berikan kemarin. Jadi kemarin Pak Guru sempat berikan catatan yaitu mengenai kebahasan dalam teks deskripsi dan jenis-jenis teks deskripsi. Untuk jenis-jenis teks deskripsi kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya. Hari ini kita akan membahas mengenai kebahasan dalam teks deskripsi. Kebahasan dalam teks deskripsi itu terbagi atas 6 ya siswa-siswi sekalian. Yaitu pertama adalah berisi penjelasan terperinci supaya objek menjadi konkret. Yang kedua adalah kalimat menggunakan carapan panca indera. Dan yang ketiga adalah pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks. Yang keempat adalah menggunakan kata berimbuhan. Dan yang kelima penggunaan kata sinonim. Dan yang terakhir adalah penggunaan kata depan dan huruf kapital. Oke, kita mulai dari awal ya siswa-siswi sekalian. Pak Guru akan jelaskan, perhatikan dengan saksama, semoga dapat dimengerti. Yang pertama adalah berisi penjelasan terperinci supaya objek menjadi konkret. Seperti yang saya sudah katakan kemarin bahwa dalam kita menjelaskan atau menggambarkan suatu objek kepada orang lain ya dalam teks deskripsi, usahakan objek itu menjadi pembeda dengan orang lain. Contoh kemarin saya sudah Pak Guru berikan contoh. Kalau kalian mau menjelaskan mengenai Pak Isan, harus kalian menjelaskan secara terperinci atau konkret atau jelas. Supaya apa? Supaya Pak Isan memiliki perbedaan dengan Pak gurumu yang lain. Kalau kamu hanya mengatakan Pak Isan itu laki-laki, Pak Isan itu kulitnya hitam, Pak Isan itu ada bola matanya, Pak Isan itu ada hidungnya, Pak Isan itu ada rambutnya, itu tidak konkret siswa-siswi sekalian. Karena apa? Guru-gurumu yang lain itu ciri-cirinya sama juga dengan saya, berarti ada rambutnya, ada hidungnya, hitam rambutnya, ya laki-laki, hitam kulitnya. Boleh jadi saya sama dengan Pak Arfa, boleh jadi saya sama dengan guru-guru yang lain. Jadi jika kalian mau menjelaskan atau mau mendeskripsikan sesuatu atau mendeskripsikan orang, terutama saya, kalian harus mendeskripsikan secara lebih terperinci. Contohnya, Pak Isan orangnya tinggi besar, Pak Isan itu gemuk pipinya, Pak Isan itu banyak jerawatnya. Contoh, Pak Isan itu rambutnya itu selalunya pelontos, botak-botak. Nah, otomatis itu akan menjadi pembedaan dengan guru-guru yang lain, karena guru-guru yang lain itu tidak ada yang botak kecuali Pak Isan sendiri. Itu yang dimaksud dengan berisi penjelasan konkret. Yang dimaksud dengan berisi penjelasan konkret adalah teks deskripsi yang kamu buat harus memiliki perbedaan dengan hal yang lain. Jangan sampai sama. Jangan sampai kamu menjelaskan batu gong, kamu hanya katakan di batu gong itu ada airnya, batu gong itu pasirnya putih, di batu gong itu ada disewa ban mobil untuk mandi-mandi. Kalau kamu hanya katakan seperti itu, berarti secara tidak langsung kamu sudah menyamakan Batu Gong dengan pantai-pantai Toronipa dan Nambo. Karena di Toronipa juga itu ada lautnya, pasirnya juga putih, dan ada juga tempat penyewaan ban. Nah, itu kan sudah tidak konkret, itu sudah tidak sudah tidak terperinci. Karena apa? Karena antara kamu jelaskan Batu Gong dengan pantai-pantai yang lain itu sudah sama, tidak ada perbedaan. Nah, dalam membuat suatu teks deskripsi itu tidak boleh terjadi. Usahakan apa yang kamu jelaskan pada objek yang kamu deskripsikan itu harus berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Contohnya, di Batu Gong itu banyak tebing-tebing karang. Nah, otomatis itu sudah menjadi pembeda dengan pantai-pantai yang lain. Karena apa? Karena di Toronipa dengan di Nambo itu tidak ada tebing-tebing karang, ya, tidak ada tebing-tebing karang, yang ada hanya batu karang. Kalau tebing karang tidak ada, yang ada hanya di Batu Gong. Nah, itu contohnya. Itu yang dimaksud dengan berisi penjelasan terperinci supaya objek menjadi konkret. Yang dimaksud konkret di sana adalah objek yang kamu jelaskan itu memiliki ciri-cirinya tersendiri sehingga dia menjadi pembeda dengan hal yang lain. Yang kedua, menggunakan kalimat carapan panca indera. Nah, ini sudah saya jelaskan juga kemarin. Carapan panca indera itu adalah melibatkan indera kita, indera perasa, indera pendengar, indera penglihat, ada indera pengecap, dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti kita ingin menjelaskan mengenai Batu Gong, kita harus melibatkan panca indera kita. Contohnya seperti begini. Di Batu Gong itu anginnya sangat dingin
sekali sehingga membuat tubuh kita menjadi nyaman dan adem. Nah, dengan kita menggunakan kalimat seperti itu, seakan-akan indera kita atau indera perasa kita dalam hal ini kulit, seakan-akan dia juga merasakan angin yang berhembus di teks deskripsi kamu, ya. Dia merasakan juga walaupun dia tidak ada dalam pantai itu, tapi pada saat dia mendengar atau dia membaca teks deskripsi kamu yang mendeskripsikan tentang batu gong, kamu jelaskan mengenai anginnya yang sangat sejuk, seakan-akan dia juga merasakan. Nah, di sini kan melibatkan panca indera. Indera apa itu? Adalah indera perasa. Contohnya lagi, setelah itu kita pergi berjalan-jalan di pinggir pantai, banyak sekali menu-menu makanan yang dihidangkan. Bahkan ikan bakarnya sampai-sampai menusuk hidung lantaran baunya yang sangat-sangat harum sekali, membuat air liur kita sampai-sampai menetes. Nah, orang yang mendengarkan atau orang yang membaca teks deskripsi kamu, seakan-akan dia juga mencium aroma ikan bakar dan seakan-akan air liurnya juga menetes. Nah, itu yang dimaksud dengan carapan panca indera. Seakan-akan inderanya juga di situ berfungsi pada saat dia membaca teks deskripsimu. Nah, selanjutnya, pilihan kata dengan emosi yang kuat. Nah, ini siswa-siswi sekalian, jangan kamu terkecoh. Emosi yang dimaksud di sini adalah bukan emosi marah-marah, bukan emosi membentak, bukan emosi yang seperti kamu katakan atau kamu pahami selama ini. Emosi itu secara garis besar bukanlah marah, tapi emosi yang dimaksud adalah ekspresi atau perasaan jiwa kita. Senang, bahagia, sedih, cemberut, itu yang dimaksud dengan emosi. Atau bahasa Inggrisnya biasa disebut dengan emotion atau emoticon. Biasa kamu gunakan emotion, katakanlah kamu marah, kamu kasih emosi marah. Kamu sedih, kamu kasihkan emosi sedih yang ada air matanya. Itu yang dimaksud dengan emotion atau dalam bahasa Inggrisnya atau disebut dengan emoticon, ya. Nah, emosi itu adalah perasaan jiwa kita. Apakah jiwa kita senang, bahagia, dan sebagainya. Dan usahakan kalau kamu mendeskripsikan batu gong, ya, usahakan teks deskripsimu itu berisikan tentang kebahagiaan. Kalau memang kamu pergi di batu gong itu bahagia, kamu jelaskan atau kamu deskripsikan seakan-akan itu kamu bahagia. Oh, saya pergi di batu gong itu saya sangat gembira sekali karena saya bisa bersama dengan keluarga saya tercinta. Terlebih kami mandi-mandi dan kami main bola bersama sampai-sampai ayah saya menggendong saya berkeliling di pantai. Wah, itu kan bahagia sekali, ya. Kamu gambarkanlah emosi kamu di situ, ya. Apakah kamu bahagia pada saat pergi di batu gong, kamu jelaskan di situ bahwa kamu bahagia, kamu bersama dengan keluarga. Kalau kamu sedih, ya kamu jelaskan di situ kamu sedih pada saat saya pergi mana-mana. Saya injak bulu babi, ya, membuat saya seakan-akan ingin berteriak sampai-sampai ingin memecahkan langit ini karena teriakan saya, karena lantaran sakitnya menginjak bulu babi. Itu yang dimaksud dengan emosi, ya, siswa-siswi sekalian. Selanjutnya, penggunaan kata berimbuhan. Nah, ini kata berimbuhan, siswa-siswi sekalian, saya tidak bisa jelaskan di sini karena kata berimbuhan ini adalah kata yang bersifat morfofonemik. Dalam hal ini, kata berimbuhan itu terbagi atas 3 jenis, yaitu prefix, infix, surfix. Dan konfiks ini boleh ada juga dan boleh juga tidak ada. Dan inilah yang dimaksud dengan kata berimbuhan. Ini lebih jelasnya kita akan bahas pada pertemuan tatap muka, tapi saya akan memberikan contohnya. Contohnya seperti prefix ber. Ini ber adalah prefix, ya, atau awalan, ya. Prefix ber tambah sepeda menjadi bersepeda. Berarti ber itu bermakna mengendarai, ya. Sekali lagi, ber itu adalah prefix atau awalan ditambah dengan sepeda menjadi bersepeda. Berarti ber itu bermakna mengendarai, ya, mengendarai sepeda. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau seandainya ber ini tidak bersama dengan kata sepeda, maka ber itu tidak akan memiliki arti apa-apa. Contohnya, kamu katakan sama temanmu, bro, ber. Bro, ber. Bro, kamu ber?
nada maknanya itu ber. Tapi kalau ber itu bertemu dengan sepeda, berarti ber itu akan berubah menjadi bermakna mengendarai. Dan diikuti kata depannya sepeda, berarti mengendarai sepeda. Pak Guru, apakah ber itu selalu bermakna mengendarai? Jawabannya adalah tidak. Tergantung kata yang mengikuti ber itu setelahnya. Contohnya seperti bertambah ternak menjadi beternak. Apakah beternak itu bermakna mengendarai ternak? Jawabannya adalah tidak. Bahwa berternak itu bermakna memelihara ternak, bukan lagi mengendarai ternak, ya. Siswa-siswi sekalian, jangan terkecoh dengan hal-hal seperti ini, ya. Ber itu akan berubah maknanya sesuai dengan kata yang mengikutinya di depan. Begitu siswa-siswi sekalian. Jadi, siswa-siswi sekalian, itulah contoh dari kata yang perimbuhan, ya. Mungkin agak sulit karena ini merupakan hal yang asing. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kalian harus pelajari. Dan ini mudah-mudahan kita cepat aktif tatap muka. Pak Guru akan membuat kalian lebih mengerti dengan cara tatap muka, ya. Oke, siswa-siswi sekalian, kita lanjut pada poin selanjutnya. Oke, siswa-siswi sekalian, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan kata sinonim. Jadi, siswa-siswi sekalian, hari ini kalian harus mengubah suatu pengertian dari sinonim. Dari SD mungkin kalian sudah diajarkan bahwa sinonim merupakan persamaan kata, atau ada juga yang katakan persamaan makna, ya. Apakah itu salah? Tidak salah, tapi kurang tepat siswa-siswi sekalian. Kenapa Pak Guru katakan kurang tepat? Karena dalam bahasa Indonesia setiap kata itu tidak ada yang sama, dan setiap kata itu tidak ada yang memiliki makna yang sama. Jadi kalau kita katakan persamaan kata, setiap kata dalam bahasa Indonesia itu tidak ada yang sama. Kalau kita mau katakan juga persamaan makna, setiap kata dalam bahasa Indonesia itu tidak ada makna yang sama. Pak Guru, terus bagaimana Pak Le? Jadi yang tepat adalah sinonim adalah kata-kata yang dapat saling menggantikan. Sekali lagi, sinonim merupakan kata-kata yang dapat saling menggantikan dalam situasi tertentu. Itu yang benar. Pak Guru, seperti bagaimana contohnya? Mari perhatikan contoh berikut. Oke, contohnya seperti wanita dan perempuan. Wanita dan perempuan ini bersinonim. Kenapa bersinonim? Karena mereka atau kata-kata ini dapat saling menggantikan, ya. Contohnya seperti ibu kamu. Ibu kamu katakan dia perempuan, boleh. Kamu mau katakan juga dia wanita, juga boleh. Terus Pak Guru, tadi kita katakan bahwa wanita dan perempuan atau sinonim itu tidak bisa dikatakan persamaan kata. Pak Guru coba jelaskan. Oke, perhatikan. Persamaan kata. Perhatikan struktur kata dari wanita dan perempuan. Wanita terdiri dari huruf W-A-N-I-T-A, sementara perempuan terdiri dari huruf P-E-R-E-M-P-U-A-N. Dari struktur katanya itu tidak sama. Jadi kalau kita mau katakan persamaan kata, itu tidak bisa. Kita mau katakan juga persamaan makna. Wanita dan perempuan itu maknanya tidak sama. Karena apa? Wanita itu menandakan status perempuan yang sudah dewasa. Katakanlah perempuan yang di atas 17 tahun, itu sudah bisa dikatakan wanita. Sementara perempuan itu masih menandakan jenis kelamin. Boleh saja perempuan itu dari umur 0 bulan sampai dengan 16 tahun. Boleh juga perempuan itu berstatus wanita, boleh juga perempuan itu berstatus nenek-nenek, dan boleh juga perempuan itu berstatus sebagai almarhum yang sudah meninggal. Jadi kalau perempuan itu bersifat umum, sementara wanita itu maknanya adalah perempuan yang sudah dewasa. Sampai di sini paham kan? Bahwa wanita itu menandakan status perempuan yang sudah dewasa. Tapi kalau perempuan itu masih menandakan jenis kelamin, boleh saja dia anak-anak, boleh saja dia remaja, boleh saja dia wanita, boleh saja dia
sudah nenek-nenek, boleh saja dia sudah almarhum. Maka dari itu, kenapa dalam Dharma Wanita, ya, biasa kamu lihat Dharma Wanita? Dharma Wanita itu adalah kelompok atau organisasi. Dharma Wanita itu tidak boleh anak-anak yang masuk, ya. Tidak boleh juga nenek-nenek. Karena Dharma Wanita adalah isinya perempuan yang sudah wanita atau sudah di atas umur 17 ataupun 18 tahun, ya. Jadi seperti itu. Jadi sinonim itu adalah bukanlah persamaan kata, bukan juga persamaan makna, tapi sinonim adalah kata-kata yang dapat saling menggantikan dalam konteks tertentu. Dapat saling menggantikan. Maukah ibumu kamu katakan dia wanita? Boleh. Karena ibu kamu kan sudah di atas umur 17 sampai 18 tahun. Kamu katakan juga dia perempuan? Boleh. Karena jenis kelamin ibumu adalah perempuan, bukan laki-laki. Ya, seperti itu siswa-siswi sekalian yang dimaksud dengan sinonim. Dan yang terakhir adalah penggunaan kata depan dan huruf kapital. Jadi penggunaan huruf depan dan huruf kapital ini saya kira ini bukanlah merupakan sesuatu yang asing untuk kalian. Jadi secara garis besar penggunaan huruf kapital itu boleh digunakan satu dalam penulisan nama, di huruf pertama dalam penulisan nama. Dan yang kedua adalah huruf kapital itu ditulis kepada nama tempat, ya, katakanlah nama tempat kabupaten, kota, desa, kelurahan, itu harus menggunakan huruf kapital di awal katanya dan setiap di awal kalimat ataupun juga di awal paragraf itu harus menggunakan huruf kapital, ya. Saya kira itu penggunaan huruf kapital bukanlah merupakan sesuatu yang asing untuk kalian. Silahkan perhatikan contoh berikut.